sebuah film yang berjudul The Curse of Turandot. Film ini mengisahkan sebuah kerajaan yang dimana anak dari sang raja mendapatkan sebuah kutukan dari sebuah gelang. Demi melepaskan kutukan itu, sang raja mengadakan sayembara kepada siapapun lelaki yang dapat memecahkan teka-teki tersebut. Dia akan dijadikan pewaris dan penerus kerajaannya. Dan beginilah kisahnya. Di sebuah kerajaan, terdapat beberapa pemimpin dari sebuah negara guna memberikan sebuah upeti berupa hewan, pakaian, makanan, emas, dan lainnya kepada sang mulia Khan. Khan berbicara kepada ajudannya, jika kerajaan Anan dilanda kekeringan, apakah tidak apa-apa jika mereka menerima upeti dari mereka? Sang ajudan mengatakan kalau ini merupakan rasa terima kasih dari mereka karena sang mulia telah menengahi ketika kerajaan Anan dan Uk telah berperang. Kemudian anak Khan muncul sembari mengejar kupu-kupu. Dia bernama Turandot. Namun sangat disayangkan setelah kelahiran Turandot, sang ibu telah tiada. Ketika itu Turandot terjatuh. Khan menanyakan tentang peta yang membuat putrinya terjatuh. Peta itu adalah kerajaan Malvia dan kerajaan itu tidak mempunyai jalinan persahabatan yang baik dengan Khan. Kemudian ia menyuruh Jenderal Boyan untuk melakukan penyelesaian peta dengan Malvia. Malvia sendiri merupakan kerajaan kecil yang damai dan makmur. Secara turun-menurun, mereka menjaga 3 gelang, yaitu kebijaksanaan, keindahan, dan kekuatan. Dan jika ketiga gelang itu dipakai secara bersamaan, maka akan menghasilkan kekuatan yang super. Namun selain kekuatan, kutukan dari gelang itu juga akan bangkit. Singkatnya, pasukan Khan telah sampai dan langsung menyerang Malvia, dan tawuran pun terjadi. Dengan sangat mudahnya pasukan Khan menggugurkan seisi kerajaan Malvia termasuk raja dan ratu. Boyan melihat 3 buah gelang dan membawanya kembali menuju kerajaan. Singkatnya, ketika di kerajaan, Khan merayakan ulang tahun putrinya dengan sangat mewah dan megah. Turandot sangat senang. Ia melihat-lihat hadiah yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian Turandot tidak sengaja menjatuhkan guci dan mengenai sebuah kotak kecil yang berisi 3 gelang. Turandot mengambil dan memakai 2 gelang dan 1 gelangnya diberikan kepada ayahnya. Namun sang ayah memakaikan 3 gelang itu di tangan Turandot. Tiba-tiba gelang itu bergerak dan membuat Turandot menangis karena merasa kesakitan. Kemudian membuat mata Turandot menjadi merah. Khan menyuruh pengasuhnya untuk melepaskan gelang itu dengan pedang. Namun di sini gelang itu telah menyatu dengan tubuhnya. Sang putra Malvia yang selamat, dia dibawa Zhou untuk menuju kampung halamannya. Zhou mempunyai anak bernama Liu Er, dan belum lama ini istri Zhou telah meninggal. Pendeta memberitahukan tentang asal-usul dari gelang tersebut, yang dimana gelang tersebut adalah gelang dari negara asing, serta menjelaskan tentang kekuatan dan kutukannya. Ketika Turandot berumur 15 tahun, dan sang pelamar harus menjawab teka-teki untuk melepaskan gelang tersebut. Dan jika gagal, sang pelamar harus kehilangan nyawanya. Apabila Turandot telah berumur 18 tahun dan teka-tekinya belum terpecahkan, maka gelang itu akan menelan jiwanya. Liu Er bertanya, "Siapa namamu?" Karena dia tidak ingat apapun, Zhou menjawab bahwa namanya adalah si mata biru. Ketika itu Turandot hanya rebahan sambil melihat acar kembang api. Namun dia tidak menyukainya karena matanya tidak dapat melihat warna lagi. Beberapa tahun kemudian, Liu Er menjahili si mata biru yang sedang membuat kembang api. Karena hal itu, Liu Er mengajak si mata biru ke suatu tempat pembuatan kembang api yang sangat indah. Di dalam, mereka melihat kembang api yang sangat indah dan diracik oleh masternya. Si mata biru yang terheran-heran melihatnya, dia ketahuan oleh prajurit. Kemudian mereka kejar-kejaran.
Yang pada intinya mereka lolos dan masuk ke goa, yang dimana goa tersebut menembus ke suatu tempat. Boyan menghampiri Turandot karena dia telah diutus oleh Khan untuk memulai latihan pedang bersama Turandot. Karena kekuatan dari gelang itu, Turandot dapat berpindah tempat dengan cepat. Namun pergerakannya dapat dihentikan oleh Boyan. Boyan mengetahui jurus pedang si mata biru karena ternyata Zhao adalah guru Boyan juga. Di sini Turandot menyelamatkan si mata biru dan meminta Zhao untuk meninggalkan mereka. Serta tak lupa meminta agar si mata biru mengajarinya berlatih pedang. Dengan senang hati si mata biru menerimanya. Malam itu si mata biru selalu memikirkan Turandot. Dia menghampiri Turandot yang sedang menenun. Turandot bertanya, "Kok bisa masuk ke sini? Lewat mana? Hanya orang kerajaan yang diperbolehkan masuk ke sini." Dengan semangat si mata biru menjawab, "Lewat gua yang ada di sana." Dan serta bersedia untuk menjadi pengawal kerajaan agar dia selalu bisa memandang Turandot. Mereka terlihat saling menyukai ketika mereka berlatih bersama. Karena waktu mau maghrib, Turandot menyudahi latihannya dan melarang si mata biru untuk datang saat bulan purnama. Sebelum pergi, si mata biru bertanya, "Apa benar kau tidak bisa melihat warna apapun?" Bukannya menjawab, Turandot pergi gitu aja. Seiring hari berganti, mereka selalu berlatih dengan semangat. Si mata biru tak sengaja memegang gelang itu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Boyan yang arogan, ia mendatangi pendeta dan memintanya untuk memberikan kekuatan yang tak terkalahkan. Tapi kenapa pas kekuatannya udah mau menyatu malah gagal? Ya Allah, kasihannya. Pendeta mengatakan bahwa waktunya ini belum tepat dan menyuruh Boyan untuk bersabar hingga waktunya telah tiba. Liu berpesan kepada si mata biru agar dia hati-hati terhadap Boyan. Ya, karena Boyan itu adalah orang yang licik dan keji. Bulan purnama tiba. Si mata biru mendatangi Turandot. Betapa terkejutnya si mata biru melihat Turandot yang terikat. Karena dia orang yang baik hati, si mata biru langsung melepaskan ikatannya. Mata Turandot tiba-tiba menjadi merah dan langsung menyerang si mata biru, serta menyuruhnya pergi dan jangan pernah kembali. Di pagi hari, nampak seorang putra raja bernama Yutong berkeliling desa. Liu mencuri emas pengawal dan dipakai untuk bersedekah. Wah, sangat baik sekali. Ketika itu Turandot sedang menenun dengan trik yang unik. Khan mendatangi Turandot dan memberitahu jika Pangeran Yutong telah tiba. Ternyata di sini sudah banyak pangeran yang mati karena gagal menjawab teka-teki dari gelang tersebut. Liu kembali berulah dengan mengambil belati Pangeran Yutong dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Si mata biru menyuruh Liu dan kawannya untuk mengembalikan apa yang mereka ambil dari Pangeran Yutong. Kemudian si mata biru mengajak Yutong untuk melihatnya membuat kembang api. Yutong memberitahu bahwa dirinya berniat untuk memecahkan teka-teki dan menikahi Turandot.
Kini Yutong mendatangi Turandot dan siap menjawab teka-tekinya. Namun sebelum itu, ternyata Yutong mencoba membalas kematian adiknya yang telah gagal menjawab teka-teki dari gelang tersebut. Dengan mudahnya Turandot mengalahkan Yutong dan mengatakan jika semua ini merupakan perjanjian yang sudah disepakati. Ketika Yutong akan dieksekusi, tiba-tiba si mata biru teringat sesuatu dan dia ingin menjawab semua teka-teki dari gelang itu. Setelah hal itu bersambung. Jangan lupa subscribe serta hidupkan loncengnya biar nanti kalau ada part 2 kalian bisa nonton langsung. Sekian dan terima kasih. Love you.